Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Abruri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya, yaitu tentang analisis korespondensi penilaian mahasiswa terhadap warung makan di sekitar UTM. Untuk latar belakangnya, di UTM terdapat banyak warung yang menjadi pilihan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mahasiswa menilai pada suatu warung berbagai aspek seperti menu, harga, pelayanan, dan juga rasa. Untuk memahami hubungan antara penilaian mahasiswa dan pilihan warung makan, saya menggunakan metode analisis korespondensi. Nah, dari hasil analisis ini dapat membantu pemilik warung meningkatkan layanan mereka dan juga bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengetahui kepuasan dan loyalitas pelanggan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana hubungan antara penilaian mahasiswa terhadap berbagai warung makan di sekitar UTM dengan preferensi mereka dalam memilih tempat makan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara penilaian mahasiswa terhadap berbagai aspek warung makan di sekitar UTM dan juga untuk mengetahui preferensi mahasiswa dalam memilih tempat makan dengan menggunakan analisis korespondensi. Manfaat penelitian ini ada 3 manfaat. Yang pertama bermanfaat bagi pemilik warung makan yang dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas berdasarkan hasil yang dialami oleh mahasiswa. Dan bagi mahasiswa membantu mereka mengenali warung makan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga bagi peneliti selanjutnya menjadi referensi untuk studi terkait perilaku konsumen dan analisis korespondensi. Kajian teori, analisis korespondensi adalah teknik multivarian yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kualitatif melalui representasi grafik dengan tujuan eksplorasi data dari tabel kontingensi. Dalam konteks lingkungan kampus, studi menunjukkan bahwa pola makan konsumsi makanan mahasiswa dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sosial dan fasilitas yang tersedia di sekitar kampus UTM, di mana kegiatan konsumsi ini merupakan bagian integral dari pemenuhan kebutuhan hidup. Penelitian terdahulu saya mengambil penelitian punya Sukirno pada tahun 2019. Beliau meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan warung di Universitas 11 Maret. Beliau mengatakan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebersihan dan cita rasa memiliki pengaruh terbesar dengan harga sebagai faktor moderasi yang signifikan dalam keputusan mahasiswa. Untuk metode penelitian pada populasi dan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan mengumpulkan 30 mahasiswa aktif UTM, mengumpulkan 30 data yang diakses oleh mahasiswa aktif UTM yang pernah berkunjung ke warung yang ada di sekitar kampus. Jumlah ini dianggap cukup untuk menggambarkan preferensi mahasiswa. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan teknik membuat kuesioner, lalu saya share kepada teman-teman semua, teman-teman saya yang satu prodi ataupun beda prodi untuk membantu saya mengisi kuesioner tersebut. Hasil penelitian dari deskripsi data tersebut, penelitian ini melibatkan 30 responden mahasiswa di UTM. Data yang ada di pada kuesioner tersebut meliputi nama, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan juga prodi. Identitas-identitas ini hanya digunakan untuk identifikasi dan tidak dipublikasikan atau diprivasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Ini merupakan hasil dari output yang saya hasilkan menggunakan SPSS. Pada koresponden tabel, pada atribut varian menu,
warung mawar dan sedap menawarkan pilihan terbanyak, yaitu senilai 10. Sedangkan warung sederhana memiliki 0 varian. Dalam hal harga, warung mawar memiliki harga tinggi yaitu nilai 10. Sedangkan sedap paling terjangkau, pelayanan terbaik ada pada warung mawar. Di tabel ini mendapatkan 14, sementara warung sederhana terendah 0. Kebersihan juga paling diperuntukkan warung mawar yang mendapatkan 16. Sedangkan sedap memiliki nilai terendah. Untuk rasa mawar unggul dengan skor 15, sedangkan warung sederhana paling rendah. Ini mungkin perlu ditingkatkan pada warung-warung tersebut dari segi pelayanan ataupun juga rasa kualitas makanan. Untuk row profile dan kolom profil, pada output profil baris menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom. Sedangkan pada output profil kolom menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam kolom terkait dengan kategori dalam baris. Setiap sel dalam profil kolom menunjukkan proporsi kategori kolom yang didistribusikan ke dalam kategori baris. Misalnya, berapa banyak dari responden yang memilih varian menu pada warung sedap dan mawar. Pada warung sedap dan mawar itu senilai 0,33 sama. Sedangkan sederhana paling rendah yaitu 0,00. Dan juga seterusnya. Bisa dilihat pada row level sama kolom profil tersebut. Sedangkan pada setiap di profil baris menunjukkan proporsi dari kategori baris yang berada dalam kategori kolom. Misalnya, kita dapat melihat beberapa proporsi pemilihan warung sederhana pada atribut harga yang memiliki nilai tertinggi yaitu 0,444, pelayanan 0,00, dan seterusnya. Dari hasil ini kita dapat mengetahui suatu atribut unggul pada warung yang mana, dan kita dapat mengetahui pada suatu atribut apa saja yang unggul, seperti varian menu pada warung sedap, atribut harga unggul pada sederhana, dan juga seterusnya. Selanjutnya pada tabel summary, jumlah dimensi ditentukan dari nilai account for the proportion of inertia. Ini pada bagian ini. Pada kasus ini dimensi 1 memiliki nilai 0,598 dan dimensi 2 sebesar 0,259. Sehingga hanya 2 dimensi saja yang digunakan karena di dimensi ketiga sudah di bawah 0,2. Dimensi 1 menjelaskan 59,8% inersia dan dimensi 2 menjelaskan 25,9. Secara kumulatif dua dimensi ini menjelaskan 85,7% varian data. Cukup untuk memvisualisasikan hubungan kategori inersia, menggambarkan total varians yang dijelaskan, sedangkan proportion of inertia menunjukkan kontribusi tiap dimensi terhadap total inersia. Untuk pada row and column point, dimensi 1 sumbu X pengalaman pembeli, dimensi 2 kompetisi efisiensi. Kedekatan kategori yang posisinya berketakan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori tersebut. Misalnya, kategori varian menu berdekatan dengan kategori sedap. Nih, bisa dilihat. Kategori menu berdekatan dengan sedap. Artinya, orang lebih memilih harga dari warung sedap. Sedangkan warung pada bagian jarak, semakin jauh jarak antar kategori, semakin kecil hubungan antar kategori. Selanjutnya pada tabel row and column point, di mana dimensi 1 merupakan sumbu X pengalaman pembeli dan dimensi 2 kompetisi efisiensi. Kedekatan kategori yang posisinya berketakan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori tersebut. Misalnya, di sini ada kategori varian menu yang berdekatan dengan warung sedap. Artinya, orang lebih memilih harga
dari warung sedap. Artinya eh, orang lebih memilih varian menu pada warung sedap. Sedangkan pada jarak, semakin jauh jarak antar kategori, semakin kecil hubungan antar kategori tersebut. Misalnya, kategori harga dan EPU eh, terletak jauh, artinya warung EPU harganya lebih premium. Untuk kesimpulan dan saran, dari kesimpulan penelitian ini menunjukkan hubungan signifikan antara atribut warung makan dan preferensi mahasiswa UTM. Warung mawar unggul dalam varian menu, sedap, warung sedap dalam rasa, dan EPU unggul dalam kebersihan. Sedangkan warung sederhana menonjol karena harganya terjangkau. Dua dimensi yang digunakan dalam analisis ini adalah kualitas warung dan utilitas pelanggan yang membantu memetakan pola preferensi mahasiswa, memberi wawasan bagi pemilik warung untuk meningkatkan daya tarik warung mereka. Saran untuk pemilik warung pada sekitar UTM disarankan untuk meningkatkan pada kebersihan, kualitas rasa, variasi menu, dan pelayanan. Dan juga pada bagian harga bisa dibuatkan program diskon terhadap mahasiswa dan pemanfaatkan teknologi untuk pemesanan juga dapat meningkatkan daya saing. Warung yang telah mendapat penilaian positif harus menjaga konsistensi untuk membangun loyalitas pelanggan. Mungkin sekian dari presentasi dari hasil laporan penelitian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.